Selanjutnya penanggap ketiga kita berikan kepada Kanda Arianto Sangaji, peneliti senior. Silakan Kanda. Kanto. Oke. Terima kasih. Mirna, saya tidak bisa share video. Nomor satu, saya ingin kasih apresiasi kepada Bung Amin menulis buku ini dari disertasi doktor beliau. Ya. Saya kira jarang seorang birokrat ya seperti Bung Amin itu kemudian menulis buku dari karya akademiknya yang paling tinggi. Jadi saya kira ini satu pencapaian yang luar biasa. Terus yang kedua, saya kira Bung Amin menulis sesuatu yang juga bagian dari dirinya sendiri. Ya. Saya kira tadi seperti sudah dijelaskan, tradisi Kakula yang terutama yang kontemporer ya, di mana Bung Amin adalah bagian dari itu. Saya kira dia sedang menulis sesuatu yang sangat terkait dengan dirinya. Ini juga sesuatu yang menurut hemat saya sangat unik ya, dari buku ini yang saya kira banyak peneliti bukan bagian dari apa yang mereka teliti. Jadi buku ini juga merupakan satu kekuatan karena faktor seperti itu. Terus yang ketiga, saya harus disclaimer, saya bukan orang yang mengerti dengan detail ya. Mengerti banyak tentang musik, apalagi musik etnik seperti yang ditulis dalam buku Bung Amin. Tapi dari membaca buku ini, saya terima kasih kepada Bung Amin yang sudah memberikan buku lewat teman-teman di Mahasuara Indonesia ya. Saya dengan senang hati menerima dan membaca buku ini sampai tuntas. Dan menurut hemat saya banyak hal yang sangat menarik, tapi dalam waktu yang bersamaan juga mengundang beberapa pertanyaan yang mungkin dalam diskusi ini bisa dielaborasi secara lebih jauh. Tadi saya sedikit merasa terbantu dengan penjelasan dari Bung Maiko ya, itu yang mencoba untuk memberikan satu gambaran geografis yang lumayan luas ya tentang sebaran budaya Gong ini gitu. Yang tadi disebut sebagai zona Sulu ya itu. Jadi sebaran itu lumayan luas secara geografis ya. Itu sekaligus mengajak kita untuk melihat bahwa musik Kakula yang tumbuh di Tanah Kaili itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan satu budaya kosmopolitan yang jauh lebih kompleks ya. Seperti yang dibilang oleh Maiko tadi. Itu yang menurut hemat saya menarik dari penjelasan Maiko. Terus dalam waktu yang sama mengundang pertanyaan gitu. Yang menurut hemat saya kurang begitu dielaborasi dalam buku ini adalah penjelasan historisnya. Ada dua hal yang menurut saya mungkin perlu banyak pertanyaan ya kepada Bung Amin. Misalnya Bung Amin bicara tentang Kakula Nuada Talise ya, yang salah satu topik yang menarik perhatian saya juga. Itu secara spesifik yang meletakkan Talise itu dalam konteks yang menurut hemat saya secara geografis menjadi sangat sempit. Gitu. Lalu kalau kita baca sejarah tentang Kaili ya, sejarah tentang Sulawesi Tengah secara luas ya, saya kira Talise itu hanya salah satu aspek ya dari semua kajian sejarah yang mencoba untuk menjelaskan wilayah katakanlah di Teluk Palu atau di Kaili pesisir ini. Gitu. Saya kira dari abad 15 ke sini begitu banyak kajian-kajian sejarah yang mencoba untuk mengungkap tentang dinamika wilayah ini. Nah, di buku ini mungkin begitu agak kurang ya untuk mencoba mengeksplorasi konteks historis dari
Talise dalam dinamika tanah Kaili secara lebih luas, katakanlah dalam 3 atau 4 abad terakhir, sehingga membuat kita seolah-olah tiba pada satu situasi di mana cerita tentang Kakula ini muncul mungkin pada zaman kolonial atau zaman pasca kolonial, terutama di abad awal-awal 20 ke sini gitu. Saya kira satu investigasi sejarah yang mungkin perlu dilakukan secara hati-hati atau secara lebih sungguh-sungguh mungkin bisa membuka banyak pertanyaan tentang soal itu. Tadi Amin sudah memberikan satu alasan bahwa tidak pernah Amin temukan dalam dalam katakanlah literatur atau dokumen-dokumen di KITLV di Leiden ya, cerita tentang soal Kakula ini gitu. Tapi hemat saya itu mungkin satu aspek yang sepertinya agak kurang dieksplor konteks historis dari perkembangan musik ini, terutama budaya dan ekonomi atau politik dari masyarakat di balik musik Kakula ini gitu. Itu satu hal. Terus yang kedua yang menurut hemat saya juga menarik adalah ketika Bung Amin secara spesifik mendiskusikan apa yang disebut dengan Kakula Nuada Talise, ya, dan dia dengan sangat bagus sekali mencoba untuk melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda dari budaya bangsawan gitu ya, di mana Kakula Nuada Talise itu boleh disebut atau mungkin saya berlebihan, tapi boleh disebut sebagai sesuatu kontrahegemonik gitu ya terhadap budaya Kakula yang merepresentasikan kaum bangsawan itu. Saya kira ini hal yang sangat-sangat menarik bagi saya yang tertarik dengan kajian-kajian tentang kelas gitu ya. Saya kira Amin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menguraikan, menjelaskan tentang betapa musik itu ya, dalam kasus ini adalah Kakula itu bisa dilihat sebagai satu cermin dari karakter kelas dalam suatu masyarakat gitu. Penjelasan Amin tentang Kakula Nuada Talise menurut saya itu adalah satu contoh yang sangat baik tentang itu. Dan kalau boleh saya sebut ya tadi Amin juga pakai Stuart Hall ya. Ya saya kira dalam kajian-kajian budaya kita kenal apa yang disebut dengan hegemonik ya, mungkin hegemonik dalam tradisi Kakula ini itu terkait dengan struktur masyarakat di Lembah Palu yang feodalistik ya, tapi hadirnya Kakula Nuada Talise itu merupakan satu cermin dari counter hegemonik terhadap budaya bangsawan yang elitis itu. Saya kira ini menyisakan satu pertanyaan atau satu kebutuhan untuk melakukan riset yang lebih dalam tentang munculnya budaya-budaya kelas bawah, budaya-budaya rakyat ya, yang hadir dalam bentuk Kakula sebagai representasi dari musik etnik ini. Gitu. Saya kira itu komentar saya yang terkait dengan buku yang sangat-sangat menarik ini. Saya kira dalam tingkat tertentu, saya kebetulan baca satu tulisan yang lain dari Lorraine Aragon ya, yang saya kira dalam daftar pustaka juga didiskusikan oleh Bung Amin di sini yang tentang Kraego ya, di dataran tinggi Sulawesi Tengah, terutama di Pulau ya, di mana itu juga terkait dengan apa yang disebut sebagai politik dalam buku dari Amin ini ya. Saya kira buku Amin telah memperkaya kajian-kajian budaya tentang Sulawesi Tengah yang selama ini menurut saya sangat didominasi oleh para Indonesianis. Saya kira banyak sekali antropolog mempelajari tentang Sulawesi Tengah ya, tapi mereka adalah para
sarjana-sarjana Barat yang mencoba untuk mengeksplor apa yang sedang terjadi di sini. Tapi Amin memberikan sesuatu yang sangat spesifik karena dia adalah seorang scholars Indonesia sendiri dan mengkaji sesuatu yang terkait dengan apa yang telah dia geluti dalam kurun waktu yang lumayan panjang. Ya, saya kira mungkin itu saja komentar saya dari buku yang sangat bagus ini. Terima kasih banyak.